Tapi kenapa bisa berubah? Itu menunjukkan manusia itu lemah. Kalau kita nggak benar-benar minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan terpukul, kita akan terpuruk. Padahal secara logika sederhana, harusnya kalau waktu kecil kita solid dalam menghadapi kegagalan, harusnya sekarang lebih solid. Kenapa? Pengalaman saya lebih banyak. Kenapa? Karena dulu saya nggak kenal A, kenal B, sekarang saya kenal banyak orang. Dulu saya nggak punya pengetahuan, saya punya pengetahuan. Dulu saya nggak punya gelar, sekarang saya punya gelar. Tapi ternyata nggak seperti itu. Jadi ini tentang hati dan ini tentang jiwa. Dan bicara hati dan jiwa, gak akan berhasil kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita gagal dalam berjalan, siapa yang kubu dunia? Gak ada. Bukan karena hadirin merekomendasi diri sendiri, tapi Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir di atas fitrah. Lahir di atas tauhid. Lahir dengan orientasi yang benar. Dengan jiwa yang bersih. Baru setelah itu terkontaminasi. Fa'abawahu yuhawidanihi, au yunasiranihi, au yumajisanihi. Lalu orang tua dan lingkungannya yang membuat dia Nasrani, Majusi Yahudi. Nasrani, Yahudi, dan Majusi itu. Dulu kita nggak terkombinasi dunia. Waktu hadirin belajar bicara atau belajar jalan, dikasih $100, diapain? Ditabung, dilecek-lecek dan disobek. Habis itu apa? Ketawa. Yang nangis siapa? Emak kita nangis. Ya Allah, ini tabungan 2 minggu. Gitu. Jadi kita nggak ada urusan, nggak peduli kita. Pada saat kita belajar jalan atau belajar bicara, kita nggak peduli dipuji orang atau tidak, nggak peduli. Kenapa? Karena bukan dunia dan kehidupan dunia yang menjadi orientasi kita. Kita masih fitrah. Kita masih di atas tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang jamin? Rasulullah SAW yang bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tapi begitu hubud dunia pelan-pelan masuk gitu loh. Nah, cabang-cabangnya kan masuk semua. Salah satunya tadi kata beliau, kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan pihak lain. Komparasi atau membanding-bandingkan itu kan bukan core masalah. Bukan core problem, bukan inti masalah. Karena kalau hadirin benar-benar atau bukan hadirin kita semua ya, apalagi yang bicara, kalau kita benar-benar mentauhidkan Allah, walaupun kita hidup di tengah-tengah kompetitor kita, kan gak ada urusan sama mereka. Wong kita meninggal sendiri-sendiri, dan kita dibangkitkan di hari kiamat sendiri-sendiri, dan kita dihisap sendiri-sendiri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Allah berfirman surat Abasa, dan setiap orang akan urus urusannya sendiri-sendiri. Kan? Orang yang ahli akhirat, yang orientasinya mencari wajah Allah Subhanahu Wa Taala, dan orientasinya menuju kampung akhirat, nggak ada isu. Walaupun dibandingkan, walaupun dikomparasikan, walaupun dikatakan dia lebih baik daripada kamu, dia lebih hebat daripada kamu, nggak ada isu. Karena tujuan kita bukan untuk cari panggung dunia, bukan mencari validasi dunia, bukan mencari reward dan komplement dari ahli dunia. Makanya ulama mengatakan tentang orang yang ikhlas itu yastawi indahul al-madahu wadh-dham. Orang yang baginya gak ada bedanya antara dipuji dan dicela. Itu hal penting.
Dan kalau kita sadar atau kita sepakat bahwa konsekuensi yang terberat, tadi kan ada jawaban konsekuensi. Konsekuensi yang menjadi tujuan atau konsekuensi yang paling inti ya, adalah konsekuensi di akhirat. Dan tanggung jawab yang merupakan tanggung jawab yang sejati adalah tanggung jawab akhirat, maka kita nggak akan terpuruk. Karena setiap kegagalan pasti ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa-dosa Anda semua selama Anda bertaubat. Semua yang membuat kita terpukul dan kita berpikir kayaknya gue butuh move on dengan interpretasi pada hari ini. Kan ketika kita merasa pintu sudah tertutup dan kita harus buka lembaran baru. Sedangkan konsep akhirat, begitu Anda melakukan kesalahan sefatal apapun, pintu Allah nggak pernah tertutup. Kecuali nyawa sudah ada di kerongkongan atau matahari terbit dari barat. Maka selama itulah ada harapan. Dan kita nggak akan terpukul dengan kegagalan. Karena di setiap kegagalan selalu ada harapan. Dan itulah indahnya ahli tauhid. Setiap ada kegagalan, di waktu itu yang ada harapan. Di situ, di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Dengan bersama satu kesulitan, ada lebih dari satu kemudahan. Bersama satu kesulitan, ada lebih dari satu kemudahan. Maka kita nggak akan masuk ke dalam lingkaran syaitan yang dikhawatirkan pada hari ini. Jadi sekali lagi, ternyata yang menjadi masalah adalah disorientasi hidup. Yang awalnya kita harusnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi akhirat sebagai tujuan, lalu bergeser menjadi ahli dunia dan dunia menjadi tujuan kita, atau kalaupun belum sampai stadium seperti itu, tapi virus-virus itu sudah masuk ke dalam hati kita. Maka yang terjadi, kita akan rapuh, kita akan lemah, dan kita akan fragile, dan gampang sekali terpukul karena sebuah kegagalan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kejadian di perang Uhud, ya ketika kemenangan udah di depan mata, ternyata gagal diraih, itu kan gemesin banget gitu loh. Itu kemenangan benar-benar di depan mata. Dan itu karena kesalahan internal. Bukan kesalahan Nabi SAW, tapi kesalahan atau miss dari pasukan pemanah. Jadi keberhasilan di depan mata, gagal diraih, dan karena blunder internal. Pernah ngalamin gitu gak sih? Gitu. Nggak pernah ya? Ngincer akhwat, tinggal selangkah lagi gitu loh. Tapi karena kita salah jawab ketika bicara berhadapan dengan bapaknya, dan itu kesalahan kita. Kalau kita terlalu grogi atau salah ini, kata bapaknya, cari calon lain. Akhirnya kita gagal dapat wanita yang kita inginkan. Oh, itu sakitnya di mana? Oh, di semua tubuh hadirin. Di mana-mana itu sakit. Baru itu bisa terpukul. Dan move on dari situ tuh lambat. Dan butuh proses lama. Ini kegagalan dan akibatnya 70 para sahabat wafat. Radhiyallahu anhum. Dan kemenangan gagal diraih. Lalu kasih angin ke orang musyrik. Peta jadi tidak seideal sebelumnya. Apa firman Allah tentang perang ini? Allah, di antara firman Allah tentang perang ini, Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 140. Kata Allah SWT apa? Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah berfirman, dan hari-hari itu kami putar di tengah-tengah manusia. Jadi maksudnya apa? Hidup itu kata Allah, ada waktunya menang, ada waktunya gagal menang. Dan itu biasa, itu kehidupan. Jadi biasa aja, itu kehidupan. Hari ini Anda berhasil, besok Anda gagal.
Besok Anda berhasil, besoknya Anda gagal. Itu biasa kata Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kegagalan dalam memenangkan pertempuran sehebat itu direspon sama Allah Subhanahu wa taala bukan marah-marah, bukan ngancem-ngancem, tapi Allah katakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa kegagalan adalah bagian dari kehidupan, dan di tengah-tengah kegagalan ada banyak hikmah yang bisa kita pelik asal kita tepat dalam menentukan orientasi hidup kita dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Silakan. Ustaz, menarik tadi antum yang sampaikan Ustaz ketika ikhwan ingin maju ke akhwat Ustaz. Mungkin ada kasus seperti ini Ustaz. Akhwat ketika antara gagal dan move on ya Ustaz. Ketika akhwat menunggu geraknya ikhwan maju untuk melamar dia Ustaz. Dari awal sih katanya dia akan melamar atau khitbah dan lain-lain. Tapi ini ikhwannya lama Ustaz. Misalkan dia banyak alasan dia harus kerja dulu atau segala macam. Walhasil si akhwat ini banyak menunggu. Sampai titik mana si akhwat ini untuk kayaknya nih gagal deh. Gue harus move on deh nih untuk si ikhwan ini. Titik mana Ustaz untuk dia gagal itu kan bisa dibilang mungkin sesuatu yang kita tidak tujuannya yang kita inginkan tapi tidak tercapai. Mungkin salah satu gagal seperti itu Ustaz. Nah sampai titik mana ini? Sampai kita bisa harus move on. Ya makasih banyak. Jadi hadirin Allah muliakan, hidup itu untuk beramal, bukan untuk menunggu quote unquote gitu loh. Dan sebagian para ulama, kalau nggak salah Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa cinta itu kata kerja, gitu. Jadi harus ada gerakan. Oleh karena itu apabila baik laki-laki atau wanita, jangan pernah menggantungkan masa depan kita ke tangan pihak lain. Dan fokus dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan konteks kita. Dan ikuti rambu-rambu syariat. Artinya apabila dia seorang wanita, lagi-lagi jangan berorientasi dunia atau berorientasi saya harus dapatkan A, harus dapatkan B, harus dapatkan C, lalu kita tunggu dan kita kehilangan banyak momentum. Perbaiki diri. Bangun values dalam diri kita. Banyak doa kepada Allah. Lalu istikharah. Lalu kalau artinya lalu pertimbangkan apabila kita maju dengan konteks yang tepat gitu. Sebagian ulama mengatakan apabila wanita ingin maju maka harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama jangan sampai salah. Jangan sampai salah menentukan. Kenapa? Karena resikonya terlalu besar apalagi kalau wanitanya menyampaikan. Jadi kata para ulama, benar Khadijah memulai dan proaktif lebih dahulu, tapi Khadijah menetapkan bahwa sosok itu adalah Rasulullah SAW. Itu pelajaran bagi kita apabila wanita pada hari ini ingin mengikuti jejak Khadijah, maka pastikan bahwa sosok ini sosok yang spesial. Lalu yang kedua, gunakan cara yang tidak melanggar syariat dengan cara yang baik atau melalui seseorang dan lain sebagainya. Dan kalau itu sudah dikemukakan, tetap nggak ada jawaban, maka yakinlah bahwa yang kasih jodoh adalah Allah Subhanahu wa taala dan nggak perlu menunggu orang seperti itu. Tidak harus. Karena sekali apabila perhatian kita terfokus pada manusia, maka semua berantakan. Semua berantakan. Dan sering kali banyak kasus seperti ini, akhirnya kehilangan waktu dan momentum untuk memperbaiki diri, memperbaiki ketakwaan, memperbaiki keimanan, dan akhirnya dia tidak mendapatkan pasangan yang ideal. Maka yakinlah, khususnya bagi wanita ya. Sekali lagi, kalau kita jadi mutiara, maka akan ada sosok yang menyelam ke dasar laut untuk mendapatkan kita. Tapi kalau kita sampah plastik, Masya Allah. Itu ngambang di permukaan laut pun gak ada yang ngambil. Ajib, gitu Masya loh. Allah. Jadi jadilah mutiara gitu loh. Jangan sibuk dengan gimmick, jangan sibuk dengan
mengobral diri dan lain sebagainya, jadilah mutiara, maka semua akan demikian. Emas itu, walaupun ada di Papua, itu bule datang ke sana, gitu loh. Asal emas, gitu loh. Tapi kalau kantong kresek di Jakarta nggak ada yang mau ngambil. Jadi sekali lagi, jadilah emas. Otomatis, kalau kita punya kualitas, maka orang-orang yang bagus atau orang-orang yang berkualitas akan datang pada kita. Karena kan begini loh, hidup itu kan ironinya adalah, kayak misalnya di dunia bisnis lah, di dunia bisnis. Ketika para pengusaha atau pemilik usaha UMKM ditanya, apa masalah terbesar yang mereka hadapi? Salah satu jawaban mereka apa? SDM, employees dan seterusnya. Lalu nanti ditanya fresh graduated, masalah terbesar kalian tuh apa sih? Jawabannya, lapangan pekerjaan. Jadi hidup tuh demikian, hidup tuh demikian. Tapi kalau kita telusuri, yang dimaksud oleh pengusaha itu apa sih? Apakah sekedar orang gitu loh? Enggak kan. Yang dimaksud kesulitan mencari SDM yang berkualitas gitu. Artinya bahwa setiap orang yang berkualitas pasti ada demand. Selalu demikian. Gak usah khawatir. Itu udah sunnatullah. Kalau Anda berkualitas, pasti ada demand. Tapi kalau Anda nggak berkualitas, market yang dianggap demand ternyata nggak memilih Anda. Maka jadilah sosok yang berkualitas. Wallahu ta'ala. Jadi teman-teman jadi penyelam mutiara ya di sini ya. Mutiaranya banyak di belakang insya Allah. Ustaz, mungkin waktu juga kurang lebih 15 menit lagi kita siap-siap untuk maghrib. Satu pertanyaan Ustaz. Bagi teman-teman kita, nasihat bagi kita semua, termasuk saya pribadi, sangat membutuhkan nasihat ini. Teman-teman yang hijrah yang mungkin khawatir dengan dosa yang terus kita lakukan Ustaz. Khawatir hijrah yang gagal Ustaz. Kita ketahui, kita sadar bahwa ulubannya ada khotok, kita sepasti melakukan kesalahan. Berusaha bertobat, gagal lagi. Tolong nasihatnya Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama, teman-teman yang Allah muliakan, jujur kepada Allah. Intas dukila yasduka. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Itu sabda Rasulullah SAW. Dan jujur kepada Allah dijelaskan para ulama bermakna 3 hal. Yang pertama, lillah, karena Allah. Jadi usahakan kalau melakukan sesuatu itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, billah. Setiap melakukan sesuatu minta tolong dulu kepada Allah. Lalu yang ketiga, fillah. Berusaha on track, berusaha di atas agama Allah Subhanahu wa taala, do's and don'ts-nya diperhatikan. Berusaha. Begitu ada kesalahan, istighfar, tobat. Ada kesalahan, istighfar, tobat, dan begitu seterusnya. Tapi berusaha jujur dulu lah. Berusaha jujur. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah pelari maraton gitu loh. Jadilah pelari maraton. Jangan jadi sprinter. Jangan jadi sprinter. Kalau kita jadi sprinter, kita akan kehabisan nafas. Jadi jadilah pelari maraton kalau kita ingin istiqomah. Karena istiqomah adalah jalan yang panjang. Jalan yang panjang. Dan butuh waktu. Dan butuh energi. Dan butuh tenaga ekstra. Jadi bertahap. Apa susahnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 30 juz di Gua Hiro? Kan gampang. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu. Tapi kenapa hanya 5 ayat? Jadi bukan satu surat Al-Alaq, hanya 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Itu kan pesan bagi kita bahwa semua butuh bertahap. Semua butuh waktu gitu. Semua butuh waktu. Nggak bisa merubah telapak tangan. Sebagian pihak, kenapa mereka gagal istiqomah? Karena mereka memaksakan diri dan ingin terburu-buru dan tergesa-gesa. Padahal sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ketika merespon nyinyiran orang-orang kafir dalam surat Al-Furqan ayat 32. Ketika orang-orang kafir mengatakan waqala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah.
Berkata orang-orang kafir, kenapa Al-Quran gak turun sekali aja sebanyak 30 juz? Kenapa kok satu-satu, 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 lalu ada kejadian, turun ayat, ada kejadian, turun ayat. Kenapa gak semuanya aja? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Dan beginilah cara kami membuat hati engkau kokoh, wahai Muhammad. Jadi beginilah cara kami mengokohkan hatimu. Waratalnahu tartila, dan kami baca Al-Quran dengan pelan-pelan dan tumanina. Jadi sekali lagi, mengokohkan hati itu butuh waktu. Mengokohkan hati agar hati kita solid dalam menghadapi ujian, masalah, itu butuh waktu. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya turun berangsur-angsur, 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 berangsur-angsur. Itu hal penting. Lalu yang ketiga, lagi-lagi kita butuh teman dan lingkungan. Lingkungan itu penting. Teman penting, sahabat itu penting. Jangan sendirian gitu loh. Jangan sendirian. Sunnah pada saat safar saja itu jangan sendirian. Padahal safar cuma beberapa, safar mungkin 1 hari atau 2 hari atau 3 hari atau 4 hari. Itu sunnahnya, Anda jangan pergi sendirian. Bagaimana dengan perjalanan hidup yang masih panjang? Dengan prediksi kita ya, kecuali Allah takdirkan lain. Butuh teman yang soleh dan soleha. Kata para ulama, almaru ibnu bi'ati, seseorang itu anak dari lingkungannya. Seseorang itu anak dari lingkungannya. Dan Nabi SAW bersabda, almaru ala dini khalili, seseorang itu di atas agama sahabatnya. Dan lihat bagaimana Nabi SAW membangun lingkungan yang kondusif, yang sehat di kota Madinah. Masalah lingkungan dan masalah persahabatan dan pertemanan itu baik. Dan semampu kita gitu loh. Kalau kita baru bisa dapat sahabat soleh 1 orang, 1 orang aja. Kalau kita bisa dapat 2, 2. Kalau dapat 3, 3. Dan ini kaidah sosial gitu loh. Kaidah sosial itu demikian. Makanya kan dalam salah satu kaidah sosial kan ada istilah it takes a village to raise a child. Anda butuh 1 kampung untuk mencetak anak yang hebat gitu. Untuk mencetak anak yang hebat, nggak cukup hanya punya dua orang tua yang hebat. Karena kalau 2 orang tua jago nih, tapi cuma punya anak 1 tunggal, dia nggak akan pernah belajar jadi kakak gitu. Dia nggak akan pernah belajar jadi adik yang baik. Dia nggak akan pernah belajar jadi teman. Dia nggak akan pernah belajar ngadepin orang zolim. Gimana biar anak kita solid? Butuh 1 kampung untuk buat dia solid. Jadi sekali lagi pentingnya punya persahabatan yang soleh, punya teman-teman yang soleh, atau bagi akhwat yang soleh untuk membangun hal ini. Dan yang terakhir sekali lagi, terus banyak doa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, jangan ngandelin diri sendiri. Kita ini lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu lemah. Bayangkan, sore ini kita belajar bahwa sesuatu yang tidak pernah jadi isu bagi diri kita pada saat kita kecil, sekarang jadi isu besar. Padahal seharusnya kebalik dong. Karena pada saat kita kecil, knowledge kita nggak seluas sekarang. Pengalaman hidup kita nggak seluas sekarang. Pergaulan kita nggak seluas sekarang, gitu loh. Gitu. Rekening kita nggak sebanyak sekarang. Tapi kenapa bisa berubah? Itu menunjukkan manusia itu lemah. Kalau kita nggak benar-benar minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan terpukul, kita akan terpuruk. Padahal secara logika sederhana, harusnya kalau waktu kecil kita solid dalam menghadapi kegagalan, harusnya sekarang lebih solid. Kenapa? Pengalaman saya lebih banyak. Kenapa? Karena dulu saya nggak kenal A, kenal B, sekarang saya kenal banyak orang. Dulu saya nggak punya pengetahuan, saya punya pengetahuan. Dulu saya nggak punya gelar, sekarang saya punya gelar. Tapi ternyata nggak seperti itu. Jadi ini tentang hati dan ini tentang jiwa. Dan bicara hati dan jiwa, gak akan berhasil kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hal yang penting. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, bicara jiwa gak akan pernah bisa kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak akan pernah bisa. Jiwa itu gak bisa kita kontrol. Jiwa itu hanya bisa
dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal inna quluba bani adam baina isba'i min asba'ir rahman yuqallibu kaifa sya'. Bahwa hati seluruh manusia ada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi sekali lagi kalau ingin bisa bertahan, apalagi dengan kegagalan, karena sekali lagi kegagalan adalah bagian dari kehidupan. Gak ada isu tentang masalah itu. Isunya ada pada jiwa kita. Isunya ada pada hati kita. Bukan isunya pada gagal atau berhasil. Bahkan bisa jadi kegagalan lebih penting dalam kehidupan kita ke depan dibanding kalau kita berhasil pada hari ini. Gitu. Itu hal yang perlu kita camkan. Ka'ab bin Malik, hadirin Allah mulia, Ka'ab bin Malik itu menjadi buah bibir, menjadi inspirasi besar dan sampai dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalam surat apa? Dalam surat At-Taubah ayat 118, itu karena keberhasilan beliau atau karena kegagalan beliau? Hah? Karena kegagalan, quote unquote. Di perang apa? Perang Tabuk. Beliau gagal berangkat tanpa ada alasan syar'i. Tapi justru karena peristiwa itulah jutaan umat sampai hari ini terinspirasi bahwa kesalahan justru bisa melahirkan seorang pahlawan. Bukan. Jadi sekali lagi itu pelajaran. Jadi beliau disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, walaupun bukan dengan nama ya. Allah kata, wa'ala thalatha. Dan bagi 3 orang. Siapa? Ka'ab, Hilal, sama Murarah. Itu semuanya gagal berangkat. Dan karena kesalahan, bukan karena nggak punya uang. Karena kesalahan. Tapi justru difirmankan dalam Al-Quran dan ayat ini menginspirasi miliaran orang. Itu menunjukkan bahwa kegagalan kalau dibangun di atas kejujuran, dibangun di atas pertobatan dan berusaha memperbaiki kesalahan, maka akan bukan hanya baik bagi kita, bisa jadi menginspirasi jutaan orang ke depan.